Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Munawar, Ya. ini kami dari IMADISA, Bapak. Jadi Ikatan Mahasiswa yang ada di daerah Purwodadi atau Grobogan itu. Jadi kami dari Departemen Keilmuan dan kita kolaborasi dengan Departemen Jarkom untuk membuat yang namanya podcast. Oh, Jadi iya. ini pertama kali nih kita bikin podcast dengan Luar Bapak. biasa. Dan langsung kita minta, Bapak Munawar ini cocok untuk menjadi narasumber pertama kita. Iya. Gitu, jadi Bapak. Oke teman-teman semuanya, kita udah bersama Bapak Munawar. Beliau ini adalah salah satu dosen di UIN Salatiga yang di prodi kenapa Bapak? Bahasa Arab dan PAI. Ya, bahasa Arab dan juga PAI. Asal beliau ini dari Pulau Kulon. Pulau Kulon, Desa Jatiharjo, dusunnya Dusun Soko. Pastinya kita bertetangga ya Pak, karena kita Iya. satu kabupaten. Oh sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisha Ilmiana Danuaji Bapak. Ya, Saya dari Kedung Jati, desanya di Karanglangu. Perbatasan sekali nih, untuk lebih dekat dengan Salatiga. Jadi gitu Bapak. Oke, jadi gini Bapak, untuk IMADISA sendiri ini kan didirikan pada tahun 2011. Kemudian bagaimana sih sejarahnya kok bisa mahasiswa dari Purwodadi mendirikan suatu komunitas atau organisasi bahwasannya sing jarine men lebih rekat lagi Iya. gitu kekeluargaannya, karena dimanapun kita berada kalau bersama dengan tetangga atau bersama dengan yang satu daerah itu lebih erat dan lebih gampang gitu loh Pak. oh ya. Baik Mbak Tarisha, Tarisha Mbak Bapak. Tarisha ya, dan teman-teman yang menyimak, para hadirin yang saat ini di studio dan yang hadir out di luar sana. Sejarah dari IMADISA itu Iya. sendiri Mbak Tarisha, bahwa dulu di tahun 2011 begitu saya dan teman-teman mengumpulkan beberapa mahasiswa dari Purwodadi atau di Kabupaten Grobogan begitu, dalam rangka untuk menyatukan rasa visi misi kedaerahan. Jadi kita berangkat dari desa-desa yang ada di Kabupaten Grobogan, kemudian kuliah bersama walaupun memiliki program studi atau jurusan yang berbeda. Akan tetapi kita pengennya dijadikan satu wadah yang dulu itu dinamai IMADISA atau Ikatan Mahasiswa STAIN Salatiga begitu. Kemudian dan nama IMADISA ini perlu istikharah ya, atau berpikir panjang sebelum menentukan nama ini, karena nama ini itu dalam lintasan zaman nanti harapannya dipakai terus. Zaman masa STAIN, kemudian IAIN, dan sekarang menjadi UIN begitu. Nah, pada intinya bahwa dengan adanya IMADISA itu memang sebagai wadah untuk silaturahmi, kemudian sebagai wadah untuk tukar ilmu, dan kemudian sebagai wadah untuk bermusyawarah, yang mana nanti hasilnya itu untuk kebaikan para mahasiswa yang dari Purwodadi, kemudian tidak hanya dari internal secara mahasiswa, begitu juga dari eksternal. Artinya dengan IMADISA ini akan membawa dampak yang baik, yang positif untuk masyarakat luas begitu. Begitu. Gitu. Jadi teman-teman, kemudian kenapa didirikannya IMADISA tersendiri itu udah dijelaskan oleh Bapak Munawar tadi. Memang banyak sekali faktor ya Bapak. Iya. Yang pertama ya tadi kekeluargaan. Iya. Yang kedua memang untuk kebaikan di internal maupun eksternalnya. Gitu. Kemudian Bapak, yang menjadi kepo nih Bapak. Kegiatan IMADISA dulu dengan sekarang kan memang jelas berbeda, Iya, karena berbeda. peralihan statusnya dari
STAIN, kemudian dari IAIN, kemudian kita nih menikmati masa-masa UIN. Iya. Itu kegiatannya pripun Bapak? Jadi Oh. awal-awal tuh apa aja sih? Ya. Ya, di awal-awal kepengurusan atau berdirinya Imadisa, kalau dilihat secara umur manusia itu kan masih bayi ya, Iya. masih balita, bawah 50 tahun, oh bawah 5 tahun begitu. Memang didirikan Imadisa itu ada beberapa program yang harapannya itu bisa mendukung untuk kelancaran kuliah. Yang pertama itu ada kegiatan istilahnya doa bersama, kemudian ada takhtimul Quran atau khatmul Quran mendekati apa itu biasanya UTS dan UAS per semester begitu. Kemudian juga ada kirim tahlil dengan kirim arwah dengan melalui tahlil dan yasin. Kemudian musyawarah. Itu secara awal-awal memang programnya seperti itu. Kemudian bertambah tahun ada ya apa itu namanya baksos, bakti sosial. Kemudian ada dulu kalau waktu masih STAIN itu di awal-awal apa itu awal Imadisa, kemudian ada mahasiswa yang mau masuk itu kan ada seleksi untuk masuk apa STAIN, kemudian nanti dikelaskan lewat SIBA dan SIBI itu studi intensif bahasa Arab dan studi intensif bahasa Inggris. Dulu pernah mengadakan latihan sehingga nanti kan mahasiswa masuk itu atau placement test itu bisa mengikuti dengan baik. Kemudian ada juga program yang Anjang Sana. Oh, Anjang Itu Sana. ada halal bihalal. Dulu pertama kali halal bihalal itu di Wirosari, di kakak kelas atau kakak angkatan. Jadi memang adanya Imadisa ini untuk yang pertama untuk membangun solidaritas keilmuan yang ada di kampus sendiri, kekeluargaan tadi, program-programnya seperti itu, sehingga adanya tadi kayak khatmil Quran, doa bersama, itu kan untuk membangun ruh ya, ruh antar para mahasiswa dan tak lupa ruh orang-orang tua kita yang sudah meninggal atau ruh-ruh para pembesar kota Grobogan atau Kabupaten Grobogan itu sendiri, dan tak lupa sesepuh dosen-dosen yang sudah meninggal. Kemudian untuk yang program yang lainnya itu ya untuk membangun silaturahmi yang lebih kuat di antara para pengurus dan para kader melalui tadi Anjang Sana atau silaturahmi. Itu penting sekali. Itu di antara memang awal kan tidak muluk-muluk begitu, sehingga mungkin kalau zaman sekarang dibedakan ya bedanya sangat jauh, lebih maju sekarang Ya, karena iya, karena awal memang ketika nanti langsung di banyak program malah nanti nggak baik yang begitu. penting kan kalau awal tuh memang pendirian kan susah ya Pak. Iya. Kan yang penting kumpul, bagaimana caranya teman-teman tahu. Teman-teman tahu, betul sekali. Memang di awal kan membangun itu menyatukan visi misi ya atau wirohnya itu memang beda gitu. Ya itu mungkin di antaranya memang seperti itu. Keren sih Pak. Jadi kita nih untuk generasi selanjutnya UIN kita yang sudah menjadi UIN ini Pak, bukan cuman sih, sekarang kita hanya menikmati, kita sudah menikmati lebih enaknya dibandingkan kakak-kakak tingkat kita terdahulu. Karena memang dulu kan kalau kita diceritain oleh kating-kating kita susah, kita sampai cari plat nih yang K, yang ini kita data semuanya satu-satu. Oh, sesusah itu ternyata dulu. Tapi alhamdulillahnya sekarang kita kan tinggal enaknya, dalam artian tinggal mengembangkan, tinggal seperti itu. Kemudian yang menjadi kepo Bapak, membahas tentang Imadisa ini kan berada di Kabupaten Grobogan. Banyak sekali mungkin dari teman-teman di luar sana atau yang menonton channel kita yang belum tahu terkait kekhasan dari Grobogan sendiri itu apa sih. Kemudian yang menjadi ciri khas dari Grobogan itu apa, mahasiswa Grobogan itu
ngapain gitu. Itu pripun nggih, Pak? Sebenarnya kalau ciri khas tertentu memang tidak ada ya. Kalau dulu itu ciri khasnya kalau di kampus ya melalui jaket atau seragam itu ciri khasnya untuk membedakan ini mahasiswa mana Prodadi, Bluro atau mahasiswa Purwakarta. Memang enggak bisa secara langsung ketemu terus ini, kecuali memang untuk membedakannya itu kalau di kampus ya dengan seragam itu Imadisa. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan, oh hari ini ada kegiatan Imadisa, itu saja. Kemudian kalau terkait ciri khas kedaerahan apa itu memang kita tidak menunjukkan ciri khas tertentu memang. Kalaupun dicari ya memang tidak kalau dilihat dari sisinya memang nggak ada ya. Kemudian mungkin kalau kita lihat dari kebudayaan atau kekayaan intelektualnya, mungkin ada tarian atau apa, itu biasanya kan kita kenalkan. Kalau di daerah saya sendiri itu ada kerajinan dadung itu. Dadung. Ya, kemudian ada pembuatan makanan-makanan kecil terkait kayak sale, kemudian pisang yang ceriping pisang itu memang. Lah kalau memang itu ciri khas kan, itu bisa saja begitu. Lah tetapi memang ketika kita mau menciri khaskan daerah kita itu perlu nanti ada musyawarah atau dialog dengan para pemangku jabatan di Kota Grobogan. Kalau kita langsung tapi ternyata itu di daerah lain ada kan gitu kan, malah malu-maluin kan gitu. Memang kan malu misalnya harus didata potensi atau ciri khas yang ada di Kota Grobogan itu kan kita kadang malah terkenalnya itu Grobogan kota suwike gitu kan, mungkin itu salah banget ya. Walaupun memang ada yang jualan seperti itu, tapi itu bukan kota suwike, bukan kota begitu. Suwike, tapi kita memiliki makanan khas yang itu. Iya, mungkin suwike itu sebenarnya kan bumbunya aja. Iya. Nah ya. Itu tapi kan itu istilahnya, apakah itu sudah ada labelisasi, memang sudah paten gitu kan, kita tidak bisa untuk itulah. Maka teman-teman itu nanti bisa memang bisa mendata, kemudian mencari yang sudah dipatenkan tentu. Mungkin itu jadi salah satu tugas dari mahasiswa. Bisa jadi, sehingga nanti ketika mungkin ada pertemuan antar organisasi kedaerahan, kan itu bisa dibawa, dan itu memang entah itu budayanya atau makanan khasnya begitu. Jadi memang ciri-cirinya seperti itu. Kalaupun nanti ketika menyampaikan wisata ya ada Bledukuwu kan, ada Api Merapen, Abadi, itu diantaranya seperti ada Gedung Ombo. Walaupun Gedung Ombo itu banyak yang perbatasan. Jadi masih di situ. Ya diantaranya begitu. Jadi memang perlu kita istilahnya mempunyai ciri, karena budaya ketika mau dibawa ke kampus itu, oh ini anak Prodadi itu biasanya ini ya, diantaranya pakai jaket, pakai seragam itu. Kemudian acara anak Prodadi itu logatnya mungkin re atau apa ya, go. Ya re atau yang lain, itu salah satunya memang. Tetapi tapi itu tidak menjadi langsung menentukan dia orang Purwodadi kan enggak. Nah, tentunya itu kan bisa didalami. Jadi ketika mau melihat, oh ini anak Purwodadi, oh berarti kan. Jadi kita harus mengenal lebih dalam. Iya, mengenal dalam. Tidak sekilas mungkin jaketnya, oh berarti orang Purwodadi itu. Tapi kalau kita enggak pakai jaket kan enggak tahu. Ya, perlu ta'aruf, kenalan gitu ya. Barangkali berhadiah. Ya. Ya begitu. Kemudian ngeten Bapak, menurut Bapak sendiri ngeten nggih,
melihat Imadisa yang sekarang, kemudian terkait eksistensinya ki udah pripun ngoten, udah memiliki kemajuan yang luar biasa. Kemudian kita pasti paham kating-kating kita terdahulu ataupun yang sudah lulus mesti melihat Imadisa sekarang, wah keren ya, apalagi ketuanya Mas Aufa sekarang gitu. Eksistensinya gitu loh Pak, menurut Bapak pripun? Untuk eksistensi atau keberadaan Imadisa sekarang saya kira lebih maju dan dengan program-programnya tambah lebih baik. Salah satunya yang terbaru kemarin kan ada penerimaan mahasiswa baru yang di itu namanya penginapan itu salah satu program yang bagus dan perlu dilestarikan. Kemudian juga ada program-program yang ada di Imadisa itu, ada penginapan, selain itu ada di Getasan itu makrab itu bagus. Kemudian ada khataman Al-Quran, kemudian ada ziarah, kemudian ada ucapan-ucapan hari-hari penting. Itu bagi saya udah bagus itu. Alhamdulillah ada sekolah-sekolah juga. Iya. Makalah begitu. Itu saya kira sudah bagus, tinggal dikembangkan dan diistiqomahkan mana yang bagus dan memberi manfaat khususnya bagi mahasiswa, dan juga dikembangkan juga program-program yang manfaatnya itu tidak hanya mahasiswa Prodadi, mahasiswa yang lain juga mendapat manfaat karena adanya program dari Imadisa karena kemarin penginapan. Begitu juga secara masyarakat universal atau masyarakat umum juga adanya Imadisa itu memang mereka merasakan, oh ini toh Imadisa yang punya program mungkin bakti sosial atau bersih-bersih desa Candirejo, atau setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu keliling ngambil sampah. Memang itu akan dikenal oleh orang banyak gitu loh. Itu salah satunya, sehingga memang adanya Imadisa itu bermanfaat tidak hanya pada mahasiswa tapi masyarakat yang bukan dari warga Purwodadi pun bisa merasakan begitu, Mbak. Bisa jadi inovasi, Pak. Iya, memang salah satunya seperti itu. Jadi Imadisa bagi saya sudah luar biasa, tinggal mengistiqomahkan dan mengembangkan program-program yang sifatnya lebih familiar ke masyarakat yang lebih luas. Oke, terakhir Bapak, yang ingin saya tanyakan terakhir ini, motivasi nih untuk teman-teman Imadisa semuanya agar teman-teman Imadisa yang di sini ataupun yang sedang nonton yang di rumah itu bisa lebih semangat lagi dalam misal berkuliah dan lain sebagainya gitu Pak. Ya, baik. Bagi saya kuliah itu hukmuha atau al-kuliah hukmuha wajib. Jadi kuliah itu hukumnya wajib. Wan nizam atau al-munazamah hukmuha sunnah muakkadah. Jadi organisasi atau berorganisasi itu hukumnya sunnah. Sehingga teman-teman pengurus, ayo kita semangat bahwa berorganisasi itu sangat bermanfaat. Tidak hanya saat menjadi mahasiswa, tapi pengalaman organisasi itu sangat bermanfaat untuk kelak di masyarakat ya. Dan itu sudah saya rasakan sendiri begitu. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dari Prodadi belum mengikuti Imadisa, maka hendaknya mengikuti karena itu adalah wadah dari masyarakat mahasiswa dari kota Purwodadi atau Kabupaten Grobogan. Maka selayaknya mahasiswa Purwodadi itu ikut semua begitu. Kemudian yang terakhir, ayo kita para pengurus kembangkan program-program yang lebih bagus dan program-program yang lebih bermanfaat begitu sih. Dan yang terpenting itu istiqomah, kemudian untuk saling menguatkan antar pengurus. Kemudian yang terakhir itu untuk sering-sering sharing
jangan kemudian ketika ada masalah dipikir sendiri. Kita akan jalannya bersama-sama. Kita bersama-sama untuk menebar kebaikan dan menebar kebaikan secara istiqomah begitu. Sehingga nanti kedepannya organisasi kedaerahan atau ya organda ya, Orda ya, organisasi daerah ya. Itu yang terbaik adalah Imadisa begitu, yang dikenal oleh masyarakat luas bahwa organisasi daerah yang baik programnya, sopan santun mahasiswanya, kemudian manajemen kepengurusan di Imadisa itu adalah yang terbaik yang dikenal begitu. Itu saja. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi gimana tadi? Yang pertama tentunya kita semangat ya, dalam berorganisasi, dalam segala hal, dalam kebaikan yang tentunya yang pertama adalah istiqomah. Ya. Sama Bapak. Ya, okay. Terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktunya. Oke, siap. Jadi kita sharing-sharing dengan senior. Ini juga salah satu program dari kita Bapak. Bagus. Kita sharing-sharing dengan senior, kemudian arahan dari senior kita laksanakan. Tapi kalau buat podcast yang penting jangan bosan dan memang harus mencurahkan waktu ya untuk melakukan program yang bagus ini, dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Siap. Nonton mohon Bapak, mantan sangat. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton dan sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa komen dan juga subscribe channel kita, nonton ya Pak ya, agar kita lebih berkembang lagi. Amin. Terima kasih, mohon maaf apabila dari saya pribadi ada tutur kata yang memang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Enggak Pak. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.